messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me why. Hai teman-teman, jadi hari ini tuh aku sedang kedatangan hewan melata gitu dari luar rumah. Nah, bentuknya tuh seperti ini, menjijikkan sekali teman-teman. Kayak cacing tapi besar gitu, kayak anakan ular ya teman-teman. Tapi kok punya kaki? Kayaknya sih anakan kadal ya, apa kayak anakan ular gitu. Nah, ini tuh menjadi alasan saya ya teman-teman untuk selalu menutup rumah saya supaya tidak kedatangan tamu seperti ini. Nah, teman-teman bisa tahu kan, kayak gini teman-teman, bentuknya kayak ular gitu, tapi dia tuh punya kakinya tuh ada 4. Jadi jangan berpikir apa-apa ya kalau rumah saya sering tutupan gitu. Dan alasan yang kedua, saya juga punya anak kecil, jadi sering saya tutup. Nah, jadi oke teman-teman, jadi hari ini aku mau beberes dulu di luar rumah, di belakang rumah ya teman-teman. Melakukan aktivitas terlebih dahulu di luar rumah, tepatnya di belakang rumah saya. Hari ini saya akan melihara bunga saya, bunga aglonema teman-teman. Oh ya, by the way, saya tuh dulu pernah beli sapi ya teman-teman, dan kotorannya itu udah berubah menjadi tanah, gitu teman-teman. Jadi itu bagus buat pupuk ya. Tapi kesalahan saya dulu tuh tidak mencampur dengan media teman-teman. Jadi walaupun sudah menjadi tanah, harus dicampur dengan media ya teman-teman. Karena ini pengalaman saya, bunganya tuh tidak terlalu subur malahan teman-teman. Dia tuh jelek, pertumbuhannya kurang bagus ya. Bunga saya tuh bukannya tambah subur, tetapi malah nambah kecil gitu teman-teman. Nah, ini dulu saya beli 10 ribuan, udah beranak. Nah, ini mau saya liar teman-teman. Ternyata di dalamnya udah ada tunasnya lagi 2. Nah, ini adalah bunga yang medianya tadi tidak saya campurin menggunakan tanah dan sekam. Dia dari dulu tuh pertumbuhannya tuh lambat teman-teman, kurang subur gitu ya. Nah, ini sekalian saya liar dan saya langsung aja ganti medianya. Saya campurin sekam dan tanah teman-teman. Mungkin kalau medianya tidak dicampur, dia menjadi panas teman-teman. Kalau teman-teman semuanya mau menanam bunga, cukup masukin tanahnya setengah pot aja teman-teman, jangan dipenuhin ya, karena nanti kan mau ditimpa atau diuruk dengan lemah lagi teman-teman. Nah, ini atasnya kan ditimpa lagi menggunakan tanah. Lanjut lagi ya teman-teman, saya mau menanam bunga indukannya yang sudah saya potong, saya pisahin dari anaknya. Saya akan tanam di polybag karena tidak punya pot teman-teman. Potnya sudah habis, tidak apa-apa teman-teman, asalkan yang pertama itu medianya. Kalau medianya bagus, nanti dia juga pertumbuhannya akan bagus. Nanti kalau udah cantik, bunganya udah bagus, baru kita pindah di pot sambil nungguin punya potnya teman-teman. Kalau aku sih gitu ya. Bunganya udah terpisah ya, udah jadi 2. Semoga bunga ini tumbuh dengan subur. Lanjut lagi teman-teman, saya mau menanam bunga keladi. Ini jenis keladi Mirzani teman-teman. Nanti kalau dia sudah besar, bunganya sudah besar, bunganya itu daunnya itu akan berwarna merah teman-teman, bagus. Kayak Nikita Mirzani itu loh. Pedes. Lanjut teman-teman, ikutin saya terus ya. Sekarang saya mau geser-geser bunga atau tata menata. Rencana ingin saya samain teman-teman. Kalau bunga aglonema berada di sini semua teman-teman. Jadi kalau bukan bunga aglonema mau saya turunin biar kelihatan serempak gitu teman-teman. Di sebelah sini aglonema nih.
Saya memang penggemar aglonema ya teman-teman, karena daunnya itu cantik-cantik. Selain daunnya cantik-cantik, aglonema ini rawan penyakit teman-teman, rawan hama juga ya. Beda dengan jenis keladi. Kalau keladi itu hamanya tuh ulet. Jadi kalau kalian pun punya koleksi keladi, kalian harus rajin gitu lihat daunnya, belakang daunnya gitu. Biasanya ulatnya itu menempel di bagian belakang daun. Nanti kalau tidak ketahuan, tiba-tiba bunga keladinya itu udah habis teman-teman. Itu adalah pengalaman saya. Nah, ini penampakan aglonema saya, cantik-cantik bukan teman-teman? Ada aglonema heng-heng, ada Snow White. Oh ya teman-teman, kemarin itu ada kecelakaan kecil di sini teman-teman. Bunga saya tuh pada berjatuhan gara-gara ayam. Tatakannya pun pecah teman-teman, karena ini tatakannya kan terbuat dari asbes. Jadi kalau jatuh dia pecah. Nah itu pecah teman-teman, dan ini belum diberesin. Anggreknya pun saya pindah di tembok belakang rumah teman-teman, saya cantolin karena kemarin juga habis dijatuhin sama ayam. Jadi habis ini aku mau lanjut lagi ya beberesnya tuh di dalam rumah. Aku mau nginem dulu ya. Jadi aku mau pel lantai rumah aku karena udah kotor. Banyak item-item atau kotoran yang jatuh dari atap genting teman-teman. Itu sejenis kotoran hewan pemakan kayu ya. Dan kalau disapu itu susah hilangnya. Jadi harus diepel teman-teman. Teman-teman ngepelnya seminggu berapa kali nih? Mungkin bunda-bunda yang rajin sekali, bunda-bunda ngepelnya bisa setiap hari ya. Kalau aku nggak bun, karena aku tuh rada-rada malesan gitu. Tapi aku nggak terlalu jorok juga ya, dan nggak terlalu rajin-rajin amat sih bun, standar gitu. Lanjut lagi ya teman-teman. Jadi aku mau menuju dapur. Aku mau beresin dapur aku. Dapur aku tuh lagi berantakan banget. Aku juga belum cuci piring. Jadi hari ini aku mau lap-lap sama bersihin platform batu bata yang berada di atas meja kompor teman-teman, karena sudah terlalu kotor akibat jamur dan minyak gitu ya bunda. Oh iya, aku tuh ngilanginnya pakai sikat ini ya, buat ngilangin noda-noda hitam gitu bekas minyak, jamur-jamur. Harganya pun lumayan murah sih, cuma 15.000. Nah kalian tahu kan ada banyak hitam-hitam bekas jamur ataupun minyak yang menempel di platformnya. Saya mau bersihkan menggunakan sikat ini teman-teman. Ini tuh sikatnya bagus ya buat ngilangin. Aku udah pernah coba menggunakan kain gitu yang dibasahin, tetapi susah sekali hilangnya. Terus aku nemuin cara teman-teman menggunakan sikat ini tuh, ternyata hasilnya lebih maksimal teman-teman. Bersih, kinclong, makanya pun mudah, sikatnya pun cantik teman-teman ya. Bisa buat hiasan juga. Nah seperti ini kayak bunga gitu.